Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Septria Wulan, selaku dosen pengampu analisis sensori, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan uji ranking hedonik. Anggota kelompok kami terdiri dari Anissa Widya Lestari, Zahra Wulandari, dan juga saya sendiri, Vina Indistia Awaliyah. Ya, uji ranking ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan perbedaan atribut mutu tertentu yang ada di antara sampel. Ya, biasanya lebih dari 2 sampel. Jika atribut yang diujikan adalah preferensi atau kesukaan, maka teknik ini sesuai bila dipakai untuk melakukan tes pasar pada konsumen. Uji ranking ini cocok untuk menguji atau memverifikasi improvisasi formulasi dan juga menguji performa produk bila dibandingkan dengan kompetitor. Ada contoh kasus, yaitu mengenai tekstur dari cookies dan penambahan tepung beras merah dengan konsentrasi yang berbeda. Diambil 41 sampel dengan variasi konsentrasi yaitu 5%, 10%, 15%, dan 20%. Rilis yang dibutuhkan sebanyak 15 orang dan diminta untuk mengurutkan nomor urut terhadap kerenyahan cookies yang diujikan. Untuk penilaiannya itu dari skala 1 sampai 4, nomor 1 itu renyah, nomor 2 garing, nomor 3 keras, dan nomor 4 agak keras. Kemudian di sini ada score sheet uji ranking hedonik dari salah satu panelis dengan produk cookies penambahan tepung beras merah. Nah, di sini yang dinilai adalah tekstur, di mana instruksinya adalah panelis haruskan untuk berkumur-kumur terlebih dahulu sebelum menguji sampel. Kemudian akan dihadapkan 4 sampel cookies dengan penambahan tepung beras merah dengan konsentrasi yang berbeda. Panelis akan mencicipi secara berurutan dari kiri ke kanan, kemudian menilai dari nilai 1 untuk sampel yang paling disukai hingga nilai 4 untuk sampel yang paling kurang disukai. Nah, di sini merupakan tabel di mana sampel 200 ini adalah cookies penambahan tepung beras merah dengan konsentrasi 5%, mendapatkan ranking 1. Kemudian pada sampel 029, cookies penambahan tepung beras merah dengan konsentrasi 10%, mendapatkan ranking 3. Kemudian pada sampel 736, yaitu cookies penambahan tepung beras merah dengan konsentrasi 15, mendapatkan ranking 2. Dan yang terakhir ada sampel 530, yaitu cookies penambahan tepung beras merah dengan konsentrasi 20%, mendapatkan ranking 4. Selanjutnya ada tabel Fisher and Yates. Tabel ini digunakan untuk mengkonversi nilai hasil uji hedonik yang telah dilakukan. Nah, berikut ini merupakan tabel hasil uji hedonik yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Di sini terdapat data dari panelis nomor 1 sampai nomor 15. Kemudian nilai hasil uji hedoniknya akan dikonversi menggunakan tabel. Di sini untuk panelis nomor 1, untuk sampel A dengan konsentrasi 5% mendapatkan nilai 1. Sehingga apabila dikonversi nilainya menjadi 1,03. Untuk sampel B dari panelis pertama mendapatkan nilai 3, dan apabila dikonversi nilainya menjadi 0. Untuk panelis yang pertama, sampel C dengan konsentrasi 15%, mendapatkan nilai 2, sehingga apabila dikonversi nilainya 0,30. Untuk sampel D dari panelis yang pertama, mendapatkan nilai 4, dan dikonversi nilainya menjadi minus 0,30. Hal ini berlaku untuk hasil uji hedonik pada panelis 2 sampai 15. Ya, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Yang pertama kita buka aplikasi SPSS, kemudian diklik variabel view-nya. Kemudian di sini dituliskan yang akan kita inikan yaitu konsentrasi underscore cookies. Setelah itu value-nya kita ganti di sini nomor 1 labelnya itu sampel 5%. Kemudian 2 itu sampel 10%. 3 itu sampel 15%. 4 itu sampel 20%. Setelah udah ditambahkan, diklik OK. Kemudian dilanjutkan dengan di sini menuliskan panelis. Dan di bawahnya ini kita menggunakan yang diukur itu parameternya tekstur. Nah, setelah ini kita dimasukkan di variabel view, ini kita masukkan datanya. Datanya kita masukkan dari yang telah dikonversi tadi, yang mana diawali dengan yang sampel awal dulu, yaitu dari sampel A, di copy, sini.
Kemudian panelisnya juga di-copy. Ini kita copy hingga sampel D. Lalu kita masukin sampel B. Kemudian kita masukin sampel C. Dan kita masukin sampel D. Nah, setelah itu di sini konsentrasinya saya menuliskan sampel 5, 10, 15, dan 20 dengan simbol 1, 2, 3, dan 4. Di sini sampel 5% itu 1. Ini 2. Ini 3. Dan 4. Nah, setelah dimasukkan semua datanya, baru kita lakukan analisis dengan mengklik Analyze, kemudian General Linear Model, dan Univariate. Setelah itu, di sini kita masukkan yang dependennya itu ranking, kemudian untuk faktornya itu ada konsentrasi dan panelisnya. Lalu diklik model, dan tipenya itu kita gunakan main effect, dan dimasukkan kedua konsentrasi dan panelis, kemudian diklik continue. Dan itu kemudian diklik OK. Nah, maka akan diperoleh hasilnya, yaitu yang mana di sini dapat terlihat bahwa pada konsentrasi cookiesnya ini dia 0, yang mana lebih kecil dari 0,05, sehingga diperlukan untuk dilakukan uji lanjut. Nah, uji lanjutnya itu dapat digunakan dengan uji Duncan nih. Kemudian dilakukan uji lanjutnya itu dengan mengklik Analyze, kemudian General Linear Model juga, dan Univariate. Setelah itu kita klik Post Hoc Test ini. Nah, di sini kita hanya memasukkan konsentrasinya. Analisnya tidak usah dimasukkan, dan diklik Duncan-nya ini. Kemudian diklik Continue. Setelah itu klik OK. Nah, maka di sini akan diperoleh hasilnya, yang mana dari sampel 5, 10, 15, dan 20 ini, yang paling besar itu terdapat pada nilai sampel 5%, dan kemudian yang paling kecil terdapat pada sampel 20%, yang mana minus 0,160. Nah, di sini dapat terlihat bahwa pada sampel yang paling besar ini diperoleh oleh sampel 5%, menandakan bahwa tekstur yang terbaik itu terdapat pada sampel 5, dan begitupun sebaliknya, yang paling kecil itu terdapat pada sampel 20%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis menggunakan SPSS ini diketahui sampel 5% ini berbeda nyata dengan nilainya 0,7180, yang menyatakan bahwa sampel tersebut memiliki tekstur yang terbaik atau memiliki kerenyahan yang terbaik. Dan kemudian pada sampel 10% ini diperoleh sebesar 0,2747, yang menyatakan bahwa sampel tersebut memiliki tekstur yang garing, dan pada sampel 15% dengan besar 0,1973, yang menyatakan bahwa sampel tersebut memiliki tekstur yang keras, dan juga pada sampel 20% diperoleh sebesar minus 0,160, yang menyatakan bahwa sampel tersebut memiliki tekstur yang keras. Sehingga dari keempat perlakuan tersebut, yang cookies yang memiliki tekstur paling baik yaitu pada penambahan tepung beras merah dengan 5%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.